Ya gue megang Rocky Gerung lah, jauh dari kata, dari permainan kata aja bajingan itu bisa bermakna mengendalikan pedati tadi itu jelas. Ya jauh Ben kelas lu dan Benny, wah nantang-nantang, ada waktunya Ben, ada waktu di sini ya. Proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Itu tuduhan itu, kalau lu nggak punya bukti itu fitnah Ben. Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala menghancurkan sehancur-hancurnya para pelaku pembantaian 6 syuhada pengawal kami dan yang memerintahkannya, serta para aktor intelektualnya juga yang merestuinya, dan semua yang terlibat dalam pembantaian sadis dan brutal tersebut secara langsung maupun tidak langsung. Allahumma dammirhum tadmira waqtulhum badada wala tughadir minhum ahada ya qawi ya matin ya muntaqim amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Baju koko Habaib Putih present Al Godi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang tetap santai, tetap sehat, dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan, merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa cek deskripsi video. Ya di situ ada macam-macam linknya. Dan sekarang masuk ke konten deh. Kan beneran Rocky Gerung itu ada yang ngelaporin, dan yang ngelaporin itu kayaknya dari kelompok pro Jokowi yang pasti ya. Ya ada dua nama sih di sini. Ini dari Persuasi ya. Rocky Gerung dilaporkan oleh Lisman Hasibuan ke Polda Metro Jaya karena dinilai menghina Presiden Jokowi. Dan di sini juga Rocky bisa laporkan balik Benny. Nah, si Benny ini yang pernah dulu ya sampai begitu mengajak tarung. Ada videonya juga si Benny. Si Benny ini jagoan banget. Tapi kita nanti bahas Benny-nya, kita bahas laporan dulu ya. Ya buat gue, nah makanya kan. Gue bilang apa, mau ngelaporin Rocky Gerung itu, lu harus siap-siap literasi. Ternyata guys, arti kata bajingan itu banyak guys. Penarik pedati itu juga apa? Ya kusir pedati itu juga disebut bajingan ya di KBB itu. Tolol juga banyak maknanya. Ya, pengecut juga banyak maknanya. Gue bilang apa ya, literasinya kudu banyak kalau mau ngelaporin Rocky Gerung. Tapi nggak apa-apa, ini keren ini. Kita lihat. Dan yang paling utama adalah ternyata mereka, tapi nanti dulu ya, ini laporannya nggak bisa diterima sebenarnya. Tapi kita lihat dulu, sebenarnya lo ya. Soalnya ada putusan MK ini. Yeah. Putusan MK ini deliknya delik aduan yang mestinya yang terhina yang dilaporkan gitu. Itu ada putusan MK ini. Nomor 31 garis miring PUU strip 13 Romawi 2015 garis miring 2015 ada juga. Tapi kita baca dulu deh ini Lisman Hasibuan nih. Rocky Gerung dilaporkan Lisman Hasibuan ke Polda Metro Jaya karena dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Jakarta 31 Juli 2023. Pengamat politik sekaligus pegiat media sosial Rocky Gerung dilaporkan ke Polda Metro Jaya karena pernyataannya yang dinilai menghina Presiden Joko Widodo. Berdasarkan keterangan yang redaksi Persuasi.id didapatkan, RG sapaan Rocky Gerung dilaporkan
oleh relawan Indonesia Bersatu. Melalui ketuanya relawan Indonesia Bersatu Lisman Hasibuan akan mendatangi SPKT Polda Metro Jaya pada hari ini Senin 31 Juli 2023 sekitar jam 20.00, jam 8 malam ya, waktu Indonesia Barat. Sehubungan dengan adanya pernyataan Rocky Gerung yang sifatnya menghina Presiden Jokowi dengan bahasa yang tidak etis, maka kami relawan Jokowi akan melaporkan secara resmi ke Polda Metro Jaya, kata Lisman Hasibuan. Dirinya menilai sejumlah pernyataan Rocky yang berisikan umpatan pada Presiden Jokowi itu memang tidak layak dan etis untuk didengar. Sebagai akademisi, Rocky harusnya menggunakan diksi-diksi yang terdidik layak didengar publik ketika melontarkan kritik kepada pemerintah, ungkapannya. Ya, kadang-kadang ya orang lebih sakit dengan kata-kata memang. Mau bilang apa? Kata-kata itu menyayat-nyayat. Iya, menyayat-nyayat kata-katanya Rocky ini. Sementara orang sekarang itu lebih suka dikasih kalimat lembut tapi dirampok gitu. Nggak apa-apa, itu bukan pidana, yang penting akhlak. Ngerampok nggak apa-apa, korupsi nggak apa-apa, yang penting akhlak. Gigi kau. Orang sekarang ini pokoknya berlemah lembut saja kalimat, tapi nggak apa-apa, gitu ya. Ini sama Rocky Gerung, penyidiknya siap-siap deh, buka kamus lu. Sebelumnya dalam video yang beredar, Rocky Gerung menuding Jokowi ke Cina hanya menawarkan IKN yang baru di Penajam, Aceh Utara, Kalimantan. Dalam video tersebut, RG mengatakan kalau nggak jadi presiden nanti dia akan jadi rakyat biasa. Tapi ambisi Jokowi mempertahankan legasinya. Dia pergi ke Cina untuk tawarkan IKN. Dia mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan dirinya. Dia cuma pikirkan nasibnya sendiri, nggak memikirkan nasib kita, masyarakat Indonesia dan buruh. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pintar, dia bakal berdebat dengan Jumhur Hidayat, kata Rocky. Ya. Tuh, berita pertamanya ya guys. Ya, jadi sekarang ini kita kalau hukum itu ya itulah guys, permainan kata ya. Orang lebih sakit sama kata memang. Orang lebih sakit sama kata. Kalau gue ngeliatnya, ini penyidiknya bakal capek sama Rocky ini. Capek sama Om Rocky. Sekarang kita baca yang Rocky bisa laporkan balik Benny ya. Nih. Terberitakan bahwa pengamat politik Rocky Gerung dilaporkan kepada pihak kepolisian oleh Ketua Barikade 98 yang juga Ketua Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Benny Ramdhani. Nah, ini Benny nih yang gue gemes juga sama dia nih. Yang kalau ngomong itu seolah-olah nantang. Nanti ada videonya dia nih. Wah, jadiin guys. Mudah-mudahan datang Benny. Dengan alasan dalam suatu acara agenda buruh di Bekasi, Rocky Gerung dituduh telah menghina Presiden Jokowi. Tentu saja laporan Benny Ramdhani ini bermasalah dari sisi hukum. Yang dimasalahkan adalah ucapan Rocky Gerung. Ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia tidak memikirkan nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Benny merujuk pada video yang dilihatnya. Nah makanya jangan modal emosi kalau sama Rocky itu. Lu pinter-pinter dikit. Ya, bajingan itu juga bisa bermakna penarik pedati, itu bajingan juga. Gua sampai buka kamus, buka ini ya. Ada yang salah satu arti bajingan itu seseorang yang memiliki pekerjaan sebagai pengendali gerobak sapi atau cikar. Ya, itu disebut bajingan juga. Jadi, aduh, Benny, nih, dan videonya memang provokatif kalau Benny, gua nilainya videonya Benny itu ya, seolah-olah nantang. Nanti kita lihat. Menurut Benny Ramdhani, pasal dalam KUHP mengancamnya dan ia tak akan bisa mengelak dari jeratan delik penghinaan pemerintah tersebut. Benny lupa bahwa pasal-pasal penghinaan kepada pemerintah itu sudah dicabut oleh MK
sebagaimana putusan nomor 013 022, nah kan benar, garis miring PUU Romawi 4 garis miring 2006 dan nomor 6 garis miring PUU Romawi 5 2007. MK mencabut pasal 134, 136 bis, 137 dan pasal 154, 155 KUHP tentang penghinaan presiden dan pemerintah. Ayo lu. Persoalan ucapan Rocky Gerung tentu masih dapat diperdebatkan tentang konten kritis atas kunjungan Presiden Jokowi ke Cina. Dalam kaitan menawarkan proyek IKN bagi Rocky Gerung itu menyangkut pelaksanaan asas kebebasan berpendapat yang dijamin konstitusi. Adapun kalimat bajingan tolol dan bajingan pintar juga tidak begitu saja dapat dihubungkan dengan penghinaan jika dikaitkan dengan konten narasi kritik sebelumnya. Makanya perkiraan gue udah benar bakal dilaporkan, tapi bakal capek. Terlepas dari perlunya kajian bahasa atau etimologis dalam dan pemenuhan unsur pidana atas perbuatan dugaan delik dalam KUHP, maka yang pertama dan utama penting untuk dinilai adalah berhak atau tidak Benny Ramdhani melaporkan. Tentu tidak. Yang berhak melaporkan atas dugaan delik penghinaan ini adalah personal yang dirugikan atas serangan kehormatan atau harkat atau martabat tersebut, yang dalam hal ini adalah Presiden Jokowi, bukan Benny. Sewajarnya jika laporan Benny Ramdhani oleh kepolisian tidak diterima sebagai laporan, jikapun sebagai pengaduan masyarakat, maka konfirmasi kepada Jokowi menjadi perlu. Dan jika dikonfirmasi kepada Jokowi, maka diduga ia hanya mesem-mesem atau menyatakan bukan urusan saya. Sebaliknya, saat melaporkan ke Barreskrim, Benny Ramdhani malah menuduh Rocky Gerung sebagai komprador asing, antek atau agen proksi internasional. Bahkan menurutnya Rocky tidak berpikir masa depan, tetapi berpikir untuk menghancurkan Indonesia. Nah, dahsyat sekali. Tentu tuduhan seperti ini potensial menjadi perbuatan pidana, sekurangnya delik penghinaan atau fitnah. Alih-alih secara hukum Rocky Gerung dapat dilaporkan, nyatanya tidak. Justru Benny Ramdhani yang terancam dilaporkan pidana oleh Rocky Gerung. Berbeda dengan Rocky Gerung yang mengkritisi Jokowi sebagai presiden, maka Benny Ramdhani menyerang Rocky Gerung sebagai pribadi. Jika bicara penjara, penjara lebih terbuka untuk Benny Ramdhani. Tuh, makanya hati-hati. Jangan bodoh. Nih Benny, ini videonya nih. Lu lihat nih ya Benny ya. Ambil ngopi deh. Bismillahirrahmanirrahim. Sebetulnya satu bisa jadi kode, tapi logiknya adalah kekuasaan. Ya, jadi kalau dia dalam detik teringat dan negara dalam gerakan 98. Seolah-olah dia menjadi pahlawan 98. Termasuk Jokowi adalah bajingan pengecut. Nah sekarang kita tantang deh Rocky Gerung. Kita tantang. Nih Ben ini sering nih tantang. Waktu itu ditantang balik diem lu Ben. Waktu itu ditantang balik lu. Kita tantang balik diem lu. Kami yang pendukung Jokowi yang memenangkan Jokowi sebagai presiden didukung oleh mayoritas, terus Rocky Gerung bisa membawa masa berapa banyak? People power Amin Rais sampai bawa masa nanti kalau kau datang tanggal 10. Ya Allah, sayangnya gue nggak bisa datang tanggal 10. Itu segelintir orang. Kita tantang tanggal 10, kalau dia katakan people power, kita tantang berapa rakyat yang bisa dipengaruhi oleh Rocky Gerung dan berapa banyak kekuatan rakyat yang bisa bersama-sama kami, ya, sebagai kekuatan yang kami itu menjaga marwah presiden dan juga tentu ya menjaga Indonesia, menjaga demokrasi yang kita hasilkan di sini. Lu ngomongin menjaga, yang lainnya lu kagak paham. Rocky cuma ngomong begitu aja, dan itu lu bisa dilaporin balik. Iya, itu tadi MK udah mencabut pasal-pasal penghinaan itu, dan itu deliknya yang mesti melaporkan adalah Pak Jokowi sendiri, bukan lu. Lu ngomong begini malah lu yang kemungkinan kena. Gue udah bilang, kalau nggak pinter, jangan berurusan sama Rocky Gerung. Terakhir, ya. Kami tidak ingin ada segelintir orang satu manusia di Republik ini yang dengan mudah bisa merendahkan martabat kepala negara. Kami tidak ingin segelintir orang. Kami tidak ingin juga segelintir orang jadi penjilat. Kami juga tidak ingin, ya, gemes ngelihat penjilat gitu. Apakah Benny penjilat?
Jawab sendiri di bawah. Saya katakan, kita sedang menghadapi pilpres ini. Jika satu saat yang terpilih Anies Baswedan, Duh, kemana-mana kami dia. Jokowi, tidak boleh ada satu manusia pun, bahkan di antara pendukung Jokowi yang berani mengatakan Anies Baswedan adalah bajingan tolong, bajingan pengecut. Jika Ganjar yang terpilih, tidak boleh ada satu manusia pun yang dengan mudah bisa menghinakan Ganjar sebagai presiden dengan kalimat Ganjar sebagai bajingan tolong dan bajingan pengecut. Jika Prabowo sebagai presiden, sama juga. Jadi kami tidak sekedar ya, membela marwah Presiden Jokowi, tapi ini adalah marwah siapapun kepala negara. Kami sedang berbicara masa depan, dan Rocky Gerung adalah komprador asing, antek, ya, dan agen proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Ini bisa dilaporin balik lu, Ben. Bisa dilaporin balik lu. Komprador asing, antek, proksi. Waduh, ini lu, Ben. Dan gua garis bawahi ya, Ben. Lu nantang-nantang, Ben. Ntar, Ben. Ya, ada waktunya lu, Ben. Ya, dan dia kalimatnya adalah menjaga marwah Presiden Indonesia, negara demokrasi nih. Kedaulatan tertinggi di tangan rakyat. Giliran marwah rakyat nggak lu jagain ya. Ya, lu nggak pernah jaga marwah rakyat lu. Nah, ada orang-orang seperti Benny nih, guys. Yang marwah pejabat itu dia jaga betul. Bagus lah. Tapi lebih utama marwah rakyat. Bagaimana keadaan rakyat, itu mestinya lu jaga. Dan omongan lu tentang komprador asing, selamat menikmati. Kalian akan bertarung dengan Rocky Gerung. Ya gue megang Rocky Gerung lah, jauh. Dari permainan kata aja, bajingan itu bisa bermakna mengendalikan pedati tadi itu. Itu jelas. Ya jauh, Ben, kelas lu. Dan Benny, wah, nantang-nantang. Ada waktunya, Ben. Ada waktunya. Ya, lu waktu itu kan dia pernah ngomong juga ya. Siap-siap aja, dan buat para penyidik selamat bekerja, siap-siap capek ya. Dan itu tadi ada putusan MK. Udah dicabut, yang mestinya ngelapor Pak Jokowi. Dan kalaupun ya ini diterima sebagai aduan, maka Pak Jokowi yang harus harus turun tangan dalam hal ini. Dan kalau Pak Jokowi nggak turun tangan, lu bisa kena, Ben, lu bisa kena laporan balik dengan tuduhan terakhir tadi ini. Di sini ya. Proksi internasional yang bukan untuk berpikir masa depan, tapi bagaimana berpikir menghancurkan Indonesia. Itu tuduhan itu. Kalau lu nggak punya bukti, itu fitnah, Ben. Itu tuduhan. Kalau nggak punya bukti, itu fitnah lu. Siap-siap ya, Ben. Berurusan sama hukum, bertarung dengan tim hukumnya Rocky Gerung. Dan buat Pak Polisi, nah mudah-mudahan bisa adil. Itu aja dari gue Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa, pamit dulu. Wabillahi taufiq wal hidayah, waridhaw walinayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Benny, so iye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, alhamdulillah gue lagi di Jember dan gue dapat produsen Golden Pro MHA Vito. Ini guys, bahan-bahannya itu di dalamnya ada jintan hitam, ada broto wali, ada sambiloto, ada jahe, pegagan, ada madu hitam, ada propolis dan probiotik. Dan ini alhamdulillah gue udah berapa hari ya? 4 hari gue nyoba ini. Ini langsung aja guys, dia madunya madu hitam ya. Ya bukan madu bini, bukan madu hitam. Ini untuk obat dan untuk imunitas tubuh. Alhamdulillah kemarin gue badan-badan gak enak, gue pakai sehari 3 kali nih produk. Cuman ditetesin di bawah lidah kayak begini. Jangan lupa bismillah, tapi bismillah sama sholawat. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad dan sayyidina Muhammad. Dah begitu aja, sehari 3 kali. Kalian langsung hubungi nomor yang tertera di bawah ini. Ini insya Allah bisa membuat badan kita tahan terhadap segala macam infeksi dari luar untuk imunitas tubuh. Dah gitu aja, langsung pesan ya. Ini nomornya. Bismillahirrahmanirrahim guys. Sekarang ada Babe Rolen, Babe Roti Molen. Roti ini dibuat yang pasti rasanya enak ya. Ada 3 rasa. Nih, ada pisang keju, ada tape keju, ada pisang coklat. Ini dibuat tanpa bahan pengawet dan melayani pesanan-pesanan kalian yang seputaran Jabodetabek, bisa buat nemenin ngopi, buat acara-acara boleh. Dan ini karena gue paling suka pisang keju, ini gue dulu yang nyoba nih. Nih dia tuh kayak crunchy gitu depannya tuh.
Lu tahu kerennya di depan nih, terus di dalamnya empuk. Ya Allah. Udah nggak usah lama-lama, lu kalau kepingin langsung pesen aja, itu ada nomor WA-nya, nanti gua kalau cantumin, ada juga IG-nya, langsung pesen, murah. Segini cuman nanti dia tanya itu 35.000 kalau nggak salah, ya.